masih ada bunyi-bunyi yang istilah gumatat gumatip itu seperti misalnya jangkrik, kata itu sebenarnya musik alam. Ada yang dimodif, Yang asli mungkin kalau sekarang. Kebetulan juga di Bali kan belum ada yang Kubu Hobbit saat itu kan sedang senang-senangnya orang selfie. Penggeraknya sudah pakai dinamo karena kapasitasnya 50 kg self roasting, tapi tetap dari pengapiannya kita tetap pakai kayu bakar. Tersembunyi di balik gugusan perbukitan di wilayah barat Kabupaten Buleleng, Desa Pedawe menyimpan potensi besar yang membuatnya layak disebut mutiara tersembunyi di Bali Utara. Potensi besar yang tersembunyi yang terdapat di salah satu desa tua tersebut tak hanya berupa potensi budaya saja, lebih dari itu, Pedawe menyimpan keunikan dan kekayaan yang membuatnya layak menjadi salah satu destinasi wajib utama ketika berkunjung ke Buleleng. Tim produksi RRI Singaraja berkesempatan untuk mengunjungi desa yang memiliki luas sebesar 16,68 km persegi ini. Dalam kunjungannya, tim menyaksikan sendiri betapa potensi kekayaan Pedawe terbentang dari rumah tradisional, kekayaan tak benda, inovasi tempat wisata, dan olahan hasil bumi yang berupa kopi. Tempat naruh airnya di sini. Ini tempat tidur. Rumah tradisional Bandung Rangki menjadi salah satu tempat yang kami kunjungi. Bandung Rangki tak sekedar bangunan yang berdiri dan tak memiliki nyawa. Lebih dari itu, ia adalah akar dan tiang penyangga kehidupan masyarakat Pedawe. Tempat ini juga menjadi tujuan utama yang harus dikunjungi ketika kita ingin melihat Pedawe dari dekat. Tapi lazimnya kalau di Pedawe ini pakai anak pertama saya, namanya Sariasik. Nama dia jadinya Pam Sariasik. Hanya memiliki satu ruangan yang di dalamnya terdapat pedeman gede atau tempat tidur utama untuk orang tua, pedeman kicak atau tempat tidur anak-anak, paon atau dapur, dan pelangkiran atau tempat sembahyang yang melebur menjadi satu dalam satu ruangan tanpa sekat. Rumah tradisional Bandung Rangki saat ini hanya tersisa kurang dari 30 unit. Berapa unit mungkin kalau tidak salah ini ada masih kira-kira masih ya sekitar 20-an lah. Kemudian gasing Pedawe menjadi tujuan kedua tim RRI Singaraja. Permainan yang telah diakui sebagai permainan tertua di Bali ini konon diciptakan untuk mengusir bosan usai berladang atau bertani. Telah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2021. Megangsing Buleleng merupakan jenis gangsing aduan dan bukan hanya sekedar permainan yang enak dilihat. Berstatus sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, tak membuat gasing Buleleng lantas bisa bernapas lega. Mereka menghadapi ancaman untuk ditinggalkan dengan adanya berbagai macam pilihan permainan yang lebih modern imbas dari modernisasi yang kian kencang. Berbekal Pedawe sangat ingin mempertahankan hal ini dengan memotivasi para klub-klub yang ada sehingga ini bisa dipertahankan dengan mengadakan ajang-ajang lomba seperti yang akan dilaksanakan belakang hari, karena Bapak Mekel kami sudah merancang untuk mengadakan lomba yang sama di kemudian hari guna permainan tradisional ini tetap ajak di Desa Pedawe. Dari inovasi tempat wisata, Kubu Hobbit muncul menawarkan sesuatu yang lain selain pesona alam. Memanfaatkan lahan kosong dan bak penampungan air, Ketut Sudiarto membawa rumah-rumah Hobbit di Selandia Baru ke Desa Pedawe. Dibangun di atas lahan seluas 41 are, Kubu Hobbit oleh Sudiarto awalnya ditujukan untuk membuat tempat penampungan air yang ia bangun agar tidak terlihat terlalu kaku. Kubu Hobbit itu dasarnya dari hobi
hobi sebenarnya. Saya kan senang berkebun di belakang. Kalau di sini itu pas musim kemarau itu kan kekeringan gitu loh, kekeringan. Kemudian saya bikinlah tempat penampungan air yang kopi pertama itu. Kemudian sama ponakan saya, namanya Made saja ya, biar tidak terlalu kaku kita tutuplah tempat penampungan air itu dengan bahan-bahan recycling semua, bahan-bahan bekas semua, kita bentuk kubu hobbit. Kenapa rumah hobbit? Kenapa kok kubu hobbit? Kenapa hobbit? Saya terinspirasi, saya senang nonton filmnya The Lord of the Rings sama The Hobbit. Di sana yang dipakai syuting itu kan yang di New Zealand. Terus filosofi orang hobbit itu, dia punya ukuran tubuh yang kecil tapi bukan kurcaci. Sifat atau watak karakter dari bangsa hobbit itu diceritakan. Mereka itu senang damai, suka keindahan, nggak senang mencari gara-gara sama orang lain. Tapi ketika dia sudah diganggu, dia fight benar-benar mempertahankan dirinya. Masih berada di tempat yang sama, Sudiarto tak hanya membawa rumah-rumah hobbit di Selandia Baru ke Bedawe, ia juga menawarkan sensasi ngopi ala desa tua itu lewat Kopi Mola Bedawe sebagai pintu masuk untuk mengenal Bedawe melalui secangkir kopi. Nah itu, saya motivasi saya ini, satu ingin promosikan Bedawe. Yang notabene kalau dulunya masih ketika saya keluar, dia bicaranya orang-orang belum begitu kenal Bedawe, terus yang dikenal itu justru ya agak sedikit negatif kan gitu ya. Karena saya ingin merubah citra itu dengan cara saya kan basic di kopi, saya bikinlah kopi ini Mola Bedawe. Tak hanya sekedar menggunakan kayu bakar biasa, Sudiarto membeberkan fakta bahwa ia menggunakan kayu kopi dalam proses roasting biji kopi yang dirinya lakukan. Penggunaan kayu kopi tersebut tak pelak membuat rasa kopi yang dihasilkan dari proses roasting itu menjadi semakin terasa kuat. Kombinasi dari proses roasting menggunakan metode kayu bakar serta penggunaan kayu kopi sebagai bahannya membuat rasa kopi yang Sudiarto olah menjadi konsisten dan tak mengalami perubahan.